Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan. Saya dari kelas TI 04, Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri. Yang mana ini adalah video tugas mata kuliah routing switching. Di sini saya akan coba menjelaskan konsep dasar dari MPLS. Sebelumnya, apa sih MPLS gitu ya? Kalau kita lihat pada slide ya, menurut Wikipedia, MPLS adalah teknologi penyampaian paket pada jaringan backbone yang berkecepatan tinggi, kayak gitu. Dan asas kerjanya adalah menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi circuit switch dan paket switch yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya. Jadi dia menggabungkan kecepatan switching dan kecepatan routing gitu. Yang mana emang inilah tujuan MPLS ya. Dia untuk mempercepat paket gitu. Jadi sebelumnya kan router-router ini kalau meneruskan paket dia kan melihat dari header paket IP-nya gitu kan. Tapi kalau kita misalkan menjalankan MPLS, jadi MPLS ini akan memberikan label pada paketnya. Nah, router hanya cukup membaca label dari MPLS gitu. Oke. Nah, ini juga dijelasin ya sebelumnya. Paket-paket ini kan diteruskan dengan protokol routing seperti kita biasanya USPF ataupun SAS, BGP atau RIP. Walaupun RIP katanya ya sekarang ini udah banyak jarang digunakan kalau RIP ini. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan kita menjalankan routing-routing protokol ini ya untuk bisa terkoneksi dengan network-network lain gitu. Protokol routing berada pada lapisan network ya, lapisan ketiga ya dalam OSI layer. Sedangkan MPLS ini berada di lapisan 2 dan 3. Jadi dia ada di antara lapisan atau layer kedua dengan 3, dua setengah jadi. Kurang lebih kayak mirip ARP gitu kan. ARP juga kan berada dalam layer juga, layer 2 dan layer 3 juga gitu. Prinsip kerja MPLS ialah menggabungkan kecepatan switching pada layer 2 dan kemampuan routing dan skalibilitas pada layer 3. Nah, ini tadi udah gue omongin, ada juga nih, kayak gitu. Kemudian cara kerjanya adalah dengan menyelipkan label di antara header layer 2 dan layer 3 pada paket yang diteruskan. Tadi udah juga dijelasin. Label dihasilkan oleh label switching router di mana bertindak sebagai penghubung jaringan MPLS dengan jaringan luar. Label berisi informasi tujuan node selanjutnya kemana paket harus dikirim. Kemudian paket diteruskan ke node berikutnya ya. Di node ini label paket akan dilepas dan diberi label yang baru yang berisi tujuan berikutnya kayak gitu. Jadi ketika ada paket yang masuk ke router ya, nanti ada yang namanya router PE gitu, komponen-komponen MPLS nanti kita akan bahas. Ketika ada paket masuk ke router PE yaitu PE, itu jadi paketnya ini akan dilabelin gitu. Kalau kita menjalankan MPLS, paketnya akan dilabelin dan labelnya ini adalah berisi informasi tujuan node selanjutnya gitu. Nanti paketnya akan dikirimkan ke router selanjutnya atau ke node selanjutnya dan diganti lagi labelnya. Labelnya sebelumnya misalkan 16. Nanti label 16 dicopot, diganti menjadi label 17, dikirim lagi gitu. Cara kerja MPLS. Nah, ini dia komponen-komponen MPLS. Jadi komponen-komponen MPLS itu atau apa aja yang ada di MPLS itu ada LIR ya, label edge router atau PE router tadi udah saya sebutkan. Yang mana fungsinya adalah menambahkan label ketika traffic datang, tadi udah jelasin juga. Terus dia akan menambahkan label lagi jika ada service tambahan. Menghilangkan semua label pada traffic keluar dari MPLS. Jadi kalau paketnya keluar menuju ke CE ke customer, nanti labelnya ini ya dibuka lagi itu. Labelnya dibuka lagi kadonya sih. Terus router yang terhubung ke berbagai service, baik itu ke internet, L3 VPN, L2 VPN, TE, traffic engineering. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah LSR, label switching router atau P router gitu. Nah, dia tugasnya apain? Tugasnya melakukan forwarding paket atau nge-swap gitu. Berdasarkan label LSP yang sudah dibuat. Tugasnya jadi misalkan dia menerima paket label dari node sebelumnya nih. Jadi dia nge-swap lagi labelnya itu diubah lagi, labelnya diperbarui, dikirim lagi ke node selanjutnya. Sampai nyampe ke PI terakhir ya gitu, PI yang di ujung gitu. Oke.
Kemudian CE. Nah, CE ini adalah customer edge router, perangkat yang ada di customer yang akan berkomunikasi dengan PE. Nah, ini dah. Kalau misalkan tadi masih belum kebayang nih, teman-teman bisa lihat di sini area area backbone MPLS-nya gitu. Kita menjalankan MPLS di sini. Kita bikin MPLS, config segala macam. Nah, ini adalah yang terkoneksi dengan jaringan luar atau dengan customer CE. Nah, router customer ini disebutnya CE ya. Dia nggak menjalankan MPLS. Paketnya ya paket kayak biasanya gitu. Nggak dibungkus, nggak dilabelin. Nah, ketika misalkan R1 ini dari customer mau ke customer sebelah ke LAN 2, otomatis kan dia bakalan forward paketnya ke next hop-nya ke R2. Nah, di R2 ini disebutnya adalah PE karena dia yang terkoneksi dengan CE. Nah, pas di R2 nanti paketnya akan diberikan label ya gitu. Label nanti berisi adalah informasi node selanjutnya. Ya, ngelihat selanjutnya adalah R3. Dikirimlah paket tersebut eh, ke R3. Nah, R3 ini disebut LSR karena dia fungsinya ya sebagai apa sih? Tukang swap aja gitu ya, penghubung lah gitu. Karena dia nggak terkoneksi dengan CE. Yang PI cuma ini sama ini. Nah, tengah-tengah disebut LSR. Nanti misalkan di sini ada nambah router, di sini disebutnya juga LSR lagi kayak gitu. Oke, nah dari sini nanti labelnya akan diperbarui dan dikirim ke R4 LIR atau kita nyebutnya PI gitu. Barulah ketika paketnya keluar menuju CE ya, ke customer, nanti paket label MPLS-nya bakal dibuka lagi gitu. Jadi paket yang sebelumnya. Kurang lebih cara kerja MPLS itu seperti itu. Oke, nah ini. Kalau kita mau menjalankan MPLS ya, minimal itu terdapat dua jenis protokol yang kita jalankan ya. Pertama apa? IGP. IGP adalah Interior Gateway Protocol. Kalau teman-teman sudah belajar ya mengenai routing, harusnya sudah sih kalau udah nyentuh belajar eh MPLS ya harusnya udah belajar routing protokol dulu ya. Jadi routing protokol ini kan kebagi dua, ada routing protokol EGP exterior, IGP interior. Bedanya apa? Kalau routing protokol EGP, dia ini dijalankan untuk menghubungkan antar AS. Kalau IGP ini adalah router-router dalam AS tersebut gitu, di dalam AS-nya. Jadi kan internet ini sebenarnya ada kumpulan AS ya. Kumpulan AS yang saling melakukan adjacency satu sama lain untuk ngepiring satu sama lain. Nah, misalkan dari AS 100 ke AS 200 dia mau berkomunikasi, maka dia harus menjalankan routing protokol IGP. Tapi kalau di dalam AS-AS-nya sendiri itu ya kan itu banyak banget routernya, ribuan router bisa jadi itu menjalankan routingnya IGP. Nah, tadi di sini minimal kita harus menjalankan IGP. Jadi di routing IGP ini ada RIP, ada IGRP, ada OSPF, ada SS. Jadi kita milih nih salah satu gitu ya. Jadi kayak gitu ya, jadi kita minimal menjalankan routing OSPF misalkan gitu. Dan LDP ini adalah salah satu protokol MPLS gitu. Nah, jadi IGP ini dijalankan untuk menjangkau IP dari router yang terlibat dalam jaringan MPLS. Jadi supaya IP-IP di router-router ini, area backbone ini ya, backbone area ini mau kita jalankan MLS, dia sudah bisa menjangkau IP-IP-nya gitu. Dari sini udah bisa ngeping sini, sini juga bisa ngeping sini sebaliknya kayak gitu. Kemudian LDP. Nah, ini adalah untuk mendistribusikan label ke node atau router yang menjalankan MPLS. Kemudian protokol BGP digunakan untuk menjalankan MPLS seperti service MPLS L3 VPN, MPLS L2 VPN dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita cuma menjalankan membuat aspalnya berarti jalanan MPLS-nya aja, backbone area MPLS-nya, kita cukup menjalankan IGP gitu dan LDP. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan service-service dari MPLS seperti L3 VPN, L2 VPN, nah itu kita harus menjalankan menggunakan protokol BGP kayak gitu. Terdapat dua jenis MPLS yaitu control plane, data plane atau bisa disebut juga underlay dan overlay. Nah, ini dia cara kerja dari MPLS ya.
Oke, di sini ada praktikumnya ya, studi kasusnya. Jadi ada 3 router yang mana dia menjalankan apa minimal tadi routing IGP. Nah, di sini dia menjalankan OSPF. Kita menjalankan router OSPF, kita advertise network-network kita dan kita menjalankan MPLS-nya, konfigurasi MPLS-nya. Konfigurasinya apa aja ya? Konfigurasinya adalah MPLS label protokol LDP. Nah, ini kita untuk mendefinisikan kita menjalankan MPLS menggunakan label protokol LDP gitu. Kemudian MPLS LDP router ID LO0 forts. Jadi di sini untuk MPLS kita menggunakan router ID dari IP loopback 0 kayak gitu. Kemudian kita masukkan interface yang menjalankan MPLS IP gitu. Karena di sini router 1 menjalankan MPLS di FA00 ya. Ya makanya kita masuk interface FA00 terus kita MPLS IP dan seterusnya kayak gitu. Oke, kemudian tugasnya tadi saya disuruh menjelaskan mengenai MPBGP. Jadi MPBGP adalah multi protokol BGP adalah ekstensi ke BGP yang memungkinkan BGP membawa informasi root ya untuk banyak lapisan jaringan dan keluarga alamat atau address family. MPBGP dapat membawa root unicast yang digunakan untuk perutan multicast secara terpisah dari root yang digunakan untuk penerusan IP unicast. Kemudian ada lagi namanya NLRI, informasi jangkauan lapisan jaringan. Dipertukarkan antara router BGP menggunakan pesan update. NLRI ini terdiri dari length dan prefix. Panjangnya dalam max jaringan dalam notasi CDR. Misalkan 125, 124, 130 segala macam. Yang menentukan jumlah bit jaringan. Dan awalannya adalah alamat network untuk subnet tersebut. NLRI unik untuk BGP versi 4 dan memungkinkan BGP untuk membawa informasi supernetting serta melakukan agregasi gitu. Oke, cukup sekian ya video dari saya mengenai MPLS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.